Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari faedah Qur'aniyah jujur terhadap diri sendiri, yang kedua, jangan mudah marah dengan hinaan dan cercaan orang lain. Nah, cercaan itu ada kalanya yang datang dari orang lain itu benar sebagai bentuk kritikan bagi kita, dan itu sebagai introspeksi, karena memang pada dasarnya yang dikatakan itu benar. Nah, kalau seandainya yang dikatakan itu benar, untuk apa kita marah? Untuk apa kita membela diri kita? Maka jujurlah terhadap diri kita. Ketika kita jujur terhadap diri kita, lalu kita mendapatkan cercaan, ya caci maki, dan itu benar, maka yang seperti ini sebagai bentuk muhasabah kita. Dan kalau seandainya cercaan atau hinaan yang dilontarkan kepada kita tidak benar, ya tidak benar, maka ketahuilah bahwasanya aib yang kita miliki jauh lebih banyak yang dia tidak ketahui. Ya, kesalahan-kesalahan kita yang kita miliki itu lebih banyak yang dia tidak ketahui. Nah, sehingga kalau pada akhirnya dia mencela kita, dia mencaci kita, yang dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka ketahuilah bahwasanya sesuatu yang disembunyikan dari diri kita ini jauh lebih dia tidak ketahui. Dengan kata lain, untuk apa kita marah? Ya, atas celaan orang-orang yang mencela. Demikian ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kenapa? Karena kita tahu kadar diri kita. Sama seperti kita tidak terlalu pusing, kita tidak terlalu bangga dengan pujian orang lain, karena kita tahu kadar diri kita. Dan begitu juga ketika kita mendapatkan celaan, ya kita juga tidak marah. Kenapa? Karena memang itu ada pada diri kita. Dan kalaupun tidak ada pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyembunyikan aib-aib kita yang lainnya, sehingga untuk apa kita marah? Ya, untuk apa kita marah? Namun fitrahnya manusia itu suka dipuji daripada dicela. Ya, itu fitrahnya manusia. Kalau dipuji dia suka, tapi kalau seandainya dia dicela, dia tidak suka. Namun orang yang tahu jujur terhadap dirinya sendiri, ketika datang celaan kepada dirinya, dia tidak marah, karena memang boleh jadi benar yang dikatakannya. Dan kalau seandainya benar, ini menjadi introspeksi. Kalau seandainya salah, maka yakinlah aib kita ini masih banyak lagi yang dia tidak ketahui. Seperti itu di ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang lain dari jujur terhadap diri sendiri, dari kaidah Qur'aniyah yang bisa kita ambil adalah lebih banyak melihat aib diri sendiri daripada aib orang lain. Kita lebih sibuk dengan aib kita daripada aib orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Nah, kalau peribahasa kita, ya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu kelihatan. Nah, begitulah dia ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, faedah yang bisa kita ambil di sini adalah kita lebih sibuk dengan aib kita. Kita lebih sibuk dengan kekurangan-kekurangan kita daripada kekurangan orang lain. Nah, kalau ada kekurangan pada orang lain, kita tidak perlu sibuk. Kenapa? Karena prinsipnya kita punya aib, dia punya aib. Kita punya kekurangan, dia punya kekurangan. Sehingga ketika kita menyembunyikan kekurangannya, pasti kekurangan kita akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man sataral muslim, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya fid dunya, di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita tahu dengan segala kekurangan kita. Kita tahu dengan segala aib-aib kita. Pada saat kita jujur terhadap diri sendiri, ya apa namanya? Seolah-olah kita taghaful, ya tidak peduli, lalai dari orang lain. Kenapa? Karena aib kita lebih banyak daripada kita sibuk memikirkan aib orang lain. Dan masing-masing itu bakal dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri. Dia nggak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang lain, tapi dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri, terhadap aibnya, terhadap kesalahan-kesalahannya. Nah, dengan demikian, ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an, dia akan menyibukkan dirinya untuk apa? Memperbaiki, melihat aibnya, kemudian memperbaiki aibnya, segala kekurangan dirinya, dan ini menunjukkan dia jujur terhadap dirinya sendiri. Ya, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, di antara faedah selanjutnya adalah lebih banyak memberikan udzur kepada orang lain. Ya, lebih banyak memberikan udzur kepada orang lain dan tidak merasa ujub. Nah, ini faedah yang keempat. Lebih banyak memberikan udzur kepada orang lain. Pada saat orang lain itu salah, kemudian kita berikan udzur, karena kita tahu kita juga banyak salah. Dan kita tidak merasa bangga dengan diri kita sendiri. Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, ya, yang kamu tidak suka, yang kamu ingkari, maka berilah ia sebuah udzur sampai 70 udzur. Bila kamu tidak mendapatkan udzur, maka katakanlah barangkali ia mempunyai udzur yang aku tidak mengetahuinya. Jadi kalau sampai kepada kita tentang saudara kita, ya apa namanya, sesuatu yang kita ingkari, sesuatu yang kita tidak sukai, maka yang kita lakukan adalah memberikan udzur. Ya, memberikan dia udzur. Sampai berapa kali kita berikan udzur? Sampai 70 kali. Ya, sampai 70 kali. Sampai pada akhirnya kita tidak lagi mendapatkan udzurnya, udzur dari kesalahannya, maka katakanlah barangkali ia memiliki udzur yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Maka pada saat seseorang itu jujur terhadap dirinya sendiri, yang dia tahu kapasitas dirinya sendiri, sehingga tatkala dia mendapatkan orang lain berbuat salah, berbuat kekeliruan, maka yang bisa dilakukan adalah dengan banyak memberikan udzur. Ya, dengan banyak memberikan udzur. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari Anas bin Malik ketika membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ini dan itu, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengatakan, tidak pernah melarang, ya tidak pernah menyalahkan. Ini yang dialami oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah memang bisa memberikan udzur, maka ini lebih baik. Karena apa? Karena kita tahu tentang kapasitas diri kita. Kita juga mungkin melakukan hal yang sama. Kemudian kita suka kalau seandainya orang lain itu memberikan udzur kepada kita, maka sama seperti orang lain juga suka kalau seandainya dia mendapatkan udzur dari diri kita. Namun yang perkara seperti ini, jemaah yang dimulakan oleh Allah, ini bukan perkara yang mudah. Ya, memberikan udzur ini bukan perkara yang mudah. Ketika kita mendapatkan kesalahan pada orang lain misalnya, memberikan udzur kepadanya, ini bukan perkara yang mudah. Terlebih apa? Terlebih terkadang pemberian udzur ini sulit bagi kita untuk kita berikan kepada siapa? Di antaranya pasangan kita, di antaranya anak-anak kita, dan seterusnya. Padahal seharusnya mereka lah yang lebih berhak mendapatkan udzur-udzur itu. Ya, artinya apa? Kemaafan. Ya, mungkin dia melakukan ini karena ini, mungkin dia melakukan itu karena itu. Nah, dengan demikian dia tidak merasa dirinya lah yang paling sempurna. Dia tidak merasa ujub. Karena apa? Karena dia tahu kapasitas dirinya, dia juga bersalah. Ya, dia juga melakukan kesalahan. Dia juga manusia. Yang namanya manusia itu tempat salah dan khilaf. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu bersalah.
Sehingga ketika kita mengambil udzur dari orang lain, sampai berapa banyak udzur itu? Sampai 70 kali udzur. Bahkan kalau seandainya kita tidak mendapatkan udzur lagi untuk dirinya, maka katakanlah boleh jadi ada satu udzur yang kita nggak tahu. Demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Karena pada saat kita jujur terhadap diri sendiri, maka kita tahu akan kapasitas kita. Kita tahu kita juga berbuat salah, kita juga berharap mendapatkan udzur dari orang lain. Nah, demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Baik, yang terakhir yang bisa kita ambil faedah ya Qur'aniyah dari jujur terhadap diri sendiri adalah belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah punya nama At-Tawwab yang maknanya ada dua. Makna yang pertama, Allah mengilhamkan kepada seseorang ya sebab-sebab yang menjadikan dia taubat. Iya, Allah mengilhamkan, Allah memberikan karunia, Allah memberikan petunjuk dengan sebab-sebab yang menjadikan dia taubat. Nah, banyak kesalahan yang sudah dilakukan sampai pada akhirnya dengan kesalahan-kesalahan itu Allah tunjukkan dia jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak salah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak melakukan kesalahan. Kata Nabi SAW, "Lau lam tudnibu ladhahaballahu bikum." Kalau sekiranya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan binasakan kalian. Ya, wala ya'ti qauman yudnibun wa yastaghfirun Allah. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, kita jujur terhadap diri kita sendiri bahwasanya kita banyak salah. Maka dengan banyaknya salah, kita belajar untuk mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak satu dua bahkan banyak, dan cara inilah menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, At-Tawwab, makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hamba-Nya. Selagi waktu-waktu taubat itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Karenanya ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, pada saat kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita manusia yang banyak kekurangan. Dan dengan segala kekurangan itu, maka kita belajar untuk mengakui kesalahan kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara bertaubat, dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun dosa yang berkaitan tentang hak Allah, yaitu syirik, diampuni oleh Allah sekiranya hamba itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, ya, menjadi orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, ya, menjadi orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, ini bagian dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang telah mensucikannya. Dan cara mensucikan jiwa ini dengan cara apa? Dengan jujur terhadap diri sendiri. Ya, jujur terhadap diri sendiri. Dan hadis Nabi yang sudah kita sampaikan di awal, as-sidqu tuma'ninatun, kejujuran itu mendatangkan ketentraman. Wal kadhib raibatun, sementara dusta itu menjadikan kita ragu-ragu. Maka ketika kita ingin tenang hati kita, maka bersikap jujurlah walaupun kita salah, dan kita siap dengan konsekuensi dari kesalahan kita, dan dengan kejujuran kita lapang melakukannya. Tapi kalau kita terus-terusan menyembunyikan kesalahan kita, lalu kita menyampaikan argumentasi, alasan-alasan pembenaran dari perbuatan kita, maka inilah yang menjadi kita ragu dan dada kita sempit,
lama-kelamaan yang seperti ini terbongkar juga pada akhirnya. Nah, lebih baik jujur daripada kita berdusta, daripada kita berbohong. Inilah faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri walau alqa ma'adhirah, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Jujur terhadap diri sendiri, ini poin yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan poin-poin yang lain di kesempatan yang lain insyaallah. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Iya, silakan Pak. Nah, batasan memberi udzur sampai berapa banyak? Tadi sudah kita katakan. Iya, berikan udzur walaupun sampai 70 kali. Hanya saja, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini kan kembali ke masing-masing. Terkadang ada orang yang udah nggak kasih udzur lagi. Bahasa kita, kesabaran saya sudah habis. Iya. Jadi tidak dikasih udzur lagi. Maka ini kembali kepada kita. Artinya pada saat kita mampu memberikan maaf yang pada dasarnya kita bisa mengeksekusinya, lalu kita berikan maaf, maka ini jauh lebih baik. Iya. Karena menjadi orang yang pemaaf ini bukan perkara yang mudah. Dan inilah keteladanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu berhubungan dengan diri sendiri, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ini berhubungan dengan agamanya, berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada lagi udzur. Contohnya yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Datang kepada Usamah bin Zaid suatu kabilah yang ternyata di antara kabilah tersebut ada seorang wanita yang akan dieksekusi, potong tangannya. Dari Bani Makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang datang kepada Usamah bin Zaid. Kenapa? Usamah bin Zaid ini dekat dengan Rasulullah, anak dari anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan seperti itu. Nah, kemudian dia datang untuk apa? Untuk meminta tazkiyah supaya ini tidak ditegakkan hukum potong tangan. Nah, pada saat itu Nabi SAW marah, menyampaikan di hadapan manusia, bagaimana kalian ketika yang melakukan hukuman orang-orang miskin, kalian tegakkan hukuman Allah. Namun giliran bangsawan yang melakukan hukuman, kalian tidak tegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangan. Jadi sampai kapan batas uzur itu? Kalau uzur itu kita berikan, itu masih berhubungan dengan kita, masih berhubungan dengan hak kita. Tapi kalau masalahnya, kesalahan itu sudah pada ranah agama, sudah sampai pada ranah agama, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti inilah yang kita tegakkan, seperti yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kaitannya masih berhubungan dengan kita, maka ambil udzur sebisa mungkin. Kalau ditanya seberapa banyak, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar keimanan kita, sesuai dengan kadar kemaafan kita gitu. Kalau itu berkaitan tentang hak kita. Tapi kalau itu berkaitan tentang hak Allah, berkaitan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ada hukum. Ada hukum. Seperti itu dia. Jadi kembali kepada kita, ini memberikan udzur kan sama dengan sabar. Memberikan udzur kan sama dengan sabar. Kalau ditanya sampai berapa batas sabar? Nggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar, balasan tanpa batas. Tapi kalau kita membatasi kesabaran, berarti kita membatasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kasih uzur 1, 2 sampai 5 kali. Kayaknya saya nggak tahan lagi.
Ya, kayaknya saya sudah nggak tahan lagi, saya sudah tidak bisa memberikan udzur lagi. Ini kembali ke masing-masing. Ya, ini kembali masing-masing. Pada satu orang bisa, pada orang lain belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa. Makanya kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri yang kita banyak kesalahannya juga dan kita pengen diberikan udzur dari orang lain, seperti itulah orang lain juga minta udzur dari kita. Maka ini kembali ke person masing-masing, Pak. Ya, kalaulah memang dia terus-terusan bisa memberikan udzur, maka inilah kemuliaan. Inilah yang namanya kemuliaan akhlak. Husnul khuluq namanya. Nah, husnul khuluq ini merupakan yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Nabi SAW pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini bisa mengalahkan sholat malam dan puasa di siang hari. Nah, seperti itu dia. Dan ini kembali kepada person masing-masing. Ya, kembali kepada person masing-masing, kembali kepada keimanan masing-masing, kembali kepada kesabaran masing-masing, dan setiap orang itu diuji sesuai dengan kemampuannya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.